Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Al-Adab Al-Mufrad di kesempatan yang baik ini. Dan terakhir kita membahas tentang apa yang mesti atau apa yang seharusnya kita baca atau kita lakukan apabila ada orang yang menyanjung kita atau menganggap kita baik, bahkan menganggap kita ini suci. Nah, kalau ada orang yang beranggapan seperti itu kepada kita atau berkata yang senada dengan hal tersebut, maka yang dianjurkan untuk dibaca adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Katakanlah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun artinya adalah, ya Allah, jangan engkau hisab aku gara-gara apa yang mereka katakan. Maksudnya saya tidak bertanggung jawab atas yang mereka katakan tentang saya. Dan ampunilah aku atas ketidaktahuan mereka. Nah, itu bacaan yang kita baca ketika ada orang menyanjung kita atau mengeluh-elukan kita atau bahkan menganggap kita ini suci atau menganggap kita ini dosanya sedikit atau bahkan menganggap kita ini baik, banyak pahalanya, banyak baiknya. Nah, bacalah doa ini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hisab aku gara-gara ucapan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas ketidaktahuan mereka. Karena pada prinsipnya orang menganggap kita baik itu hanya karena satu hal sebenarnya. Allah sedang menutup aib kita. Kita bisa ngumpul di sini bukan karena kita orang-orang baik semua, karena memang Allah tutup aib kita. Kalau bapak-bapak tahu aib saya, tidak akan mau duduk majelis di sini. Begitu juga saya, kalau tahu aib bapak-bapak, saya tidak mau ngisi di sini. Ini semata-mata karena Allah menutup aib kita. Dan Allah sampai kapanpun akan selalu menjaga aib kita tidak terungkap. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, innallaha sitirun. Sesungguhnya Allah itu maha sitir, maha menutup. Menutup apa? Menutup aib dan dosa seseorang. Sitir pakai ta, sitir. Ai sipir mah pakai pa eta mah. Sifir. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab, sitir. Maha menutup. Allah maha menutup aib siapapun, Allah maha menutup kekurangan dan dosa siapapun. Yuhibbu sitra, dan senang apabila yang tertutup itu senantiasa tertutup. Fal tastatir bisitri rabbik, maka berlindunglah di balik sitir Tuhanmu. Ya, Allah maha menutup aib dan suka apabila aib tersebut tetap tertutup selama-lamanya. Maka berlindunglah di balik sitirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ada aib itu terungkap, itu bukan Allah yang mengungkap, manusia yang mengungkap. Karena mungkin kita pernah cerita ke seseorang, atau karena mungkin kita sendiri yang mengungkap aib itu. Padahal Allah sampai hari kiamat akan menutup kekurangan kita. Ada sebuah kisah menarik dari kalangan bangsa Israel. Bani Israel pernah mengalami paceklik, tidak turun hujan dalam waktu lama. Berbulan-bulan tidak turun hujan, dan itu kesulitan yang sangat luar biasa bagi mereka. Kalau tidak turun hujan sama sekali itu repot. Hewan-hewan akan mati, rumputan akan mati, pohon-pohon juga akan mati, dan sumber air akan berkurang. Seperti itu. Lalu datanglah Nabi Musa mengadukan kepada Allah, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ini hewan-hewan sudah mati, orang-orang sudah kehausan, tumbuhan juga sudah pada kering. Lalu Allah menimpali, tidak akan pernah turun hujan kepada bangsamu selama orang yang berdosa kepadaku 40 tahun belum bertaubat. Jadi di barisan orang-orang yang berdoa sama kamu ada seseorang yang telah maksiat kepadaku 40 tahun belum bertaubat. Dan hujan tertahan gara-gara dosanya. Hati-hati Pak, dosa seorang itu ngepek kepada lingkungan. Bahkan orang-orang tua dulu kita, para guru-guru kita mengajarkan kalau ada orang berzina 40 suhunan kena laknat itu. Orang-orang tua dulu mengajarkan kepada gitu. Kalau ada orang berzina 40 suhunan sekitarnya, tetangga-tetangganya yang tidak amar ma'ruf nahi munkar kena itu. Nah, di kalangan Bani Israel ada seorang yang maksiat kepada Allah 40 tahun menjadi gara-gara hujan tidak turun-turun. Lalu Nabi Musa yang punya kekhususan dapat bercakap dengan Allah karena gelarnya Kalimullah. Kalimullah adalah Nabi yang dapat bercakap langsung kepada Allah tanpa perantara. Ada dua orang, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Kalimullah. Lalu Nabi Musa mengadukan, ya Allah, berdoa lagi hari kedua, minta turun hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turun, sampai berkali-kali tidak turun hujan. Dan jawaban Allah tetap satu, di antara kalian ada orang yang sudah bermaksiat 40 tahun kepadaku belum bertaubat. Hujan tertahan oleh dia gara-gara dosanya itu. Walhasil karena kondisi semakin genting, semakin mencekik, akhirnya Nabi Musa mengumumkan, kita tidak turun hujan gara-gara ada seorang pendosa sampai sekarang belum taubat kepada Allah. Silahkan yang merasa bahwa dirinya telah berdosa 40 tahun belum taubat, tobatlah sekarang. Itu ada orang di tengah majelis tersebut, dia menutup kepalanya pakai sorbannya itu, dan dia dengan ilhamnya bergumam, ya Allah, akulah orang itu. 40 tahun aku bermaksiat, mendurhakaimu. Kali ini aku bertaubat kepadamu. Ampunilah dosa-dosaku. Dia menangis bertaubat dan Allah terima taubatnya. Turun hujan. Turun hujan. Nabi Musa terkagum-kagum, loh, akhirnya turun hujan juga. Ya Allah, akhirnya kau turunkan hujan. Ya, karena hamba yang kusebutkan tadi sudah bertaubat. Lalu Nabi Musa bertanya, siapa gerangan ya Rabb? Orang itu siapa? Lalu Allah dengan tegas mengatakan, hei Musa, apa urusanmu dengan dia? 40 tahun dia berdosa kepadaku, aku tutup aibnya. 40 tahun dia durhaka kepadaku, tidak taubat padaku, aku tutup aibnya. Masa sekarang dia bertobat, aku buka aibnya? Maka sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa laki-laki itu, dan Nabi Musa pun tidak pernah tahu siapa laki-laki itu. Itulah penjagaan sitirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sitirun, itu dalam hadisnya, sesungguhnya Allah maha sitir, maha menutup aib.
yuhibbu sitra, dan suka apabila aib itu tetap tertutup selama-lamanya. Fal tastatir bi sitri rabbik, maka berlindunglah di balik sitirnya Tuhanmu. Jadi sekali lagi, jika ada aib yang terungkap, bukan Allah yang mengungkap, tapi manusia yang mengungkap. Mungkin dirinya, mungkin orang lain. Maka hendaklah kita menutup aib kita, kemudian bertaubat kepada Allah dan minta sitirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma astur aurati, ada doanya itu. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah tutuplah aurat-auratku, aib-aibku, kekurangan-kekuranganku, wa amin rawati, dan amankanlah, nyamankanlah ketakutan-ketakutanku. Itu ada doanya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Jadi jika ada orang yang memuji kita, menyanjung kita, menganggap kita orang baik, atau menganggap kita orang soleh, menganggap kita orang yang sedikit dosanya, ucapkanlah doa seperti ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan kau hisab aku atas perkataan mereka, waghfir lima ya'lamun, dan ampunilah aku atas ketidaktahuan mereka. Itu hadis nomor 761 yang minggu lalu kita bahas lagi agar nyambung dengan pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah hadis tentang larangan mencela waktu. Kan orang suka mencela waktu. Apa namanya? Esok-esok ciga kieu nih. Orang barat nyebutnya fucking day. Orang kafir gitu. Islam nggak boleh, haram. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis dari Abu Hurairah. Qala la yaqulanna ahadukum, dilarang seseorang berkata ya khaybatad dahri, jadi mencela waktu. Fa innallaha huwa dahru, karena Allah adalah sang waktu. Jangan mencela waktu, karena Allah adalah sang waktu. Kita kadang tidak sadar mencela waktu, mencela situasi, mencela kondisi. Nah, itu kalau kita mencela dan mengumpat situasi, mengumpat waktu, itu sama dengan kita mengumpat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah sang pemilik waktu. Bahkan dalam hadisnya fa innallahu wa dahru. Dalam hadis lain fa anna dahru. Ala kulli hal maknanya serupa, bahwa Allah adalah sang waktu itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, hadis qudsi berarti, ana dahru, akulah sang waktu, ursilul laila wan nahar, aku pergulirkan malam dan siang. Fa in syi'tu qabadtuhuma, jika aku mau aku hentikan itu malam dan siang. Wala yakulanna lil inabi al-qaram fa innal qarama ar-rajulul muslim, dan jangan pernah berkata bahwa arak itu adalah minuman kemuliaan. Nah, ini tradisi Arab. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yakulanna lil inabi qaram, jangan mengatakan bahwa miras atau arak itu al-karam, minuman kemuliaan. Li'anal karam rajul muslim, karena yang namanya al-karam adalah seorang muslim. Karam itu muslim. Makanya jangan menyebut miras itu karam. Kenapa? Ada tradisi jahiliyah menyebut miras itu karam. Kenapa? Karena dulu orang-orang punya kebiasaan gemar memberi. Saking gemar memberi, Pak Edeg-edeg, kan Pak Edeg-edeg tuh. Pak pamer-pamer, Pak agul-agul. Nah, Pak agul-agul pasti itu. Pak agul-agul, Pak jago-jago kalau bahasa kitanya. Siapa yang paling banyak sedekahnya? Nah, supaya menang mabok heula. Ini tradisi jahiliyah. Lurus tapi telempeng gitu. Niatnya lurus tapi telempeng caranya. Akhirnya dia mabok dulu supaya hilang ingatan. Kemudian dia dengan
murah hatinya, memberi apapun yang orang mau. Oh, ambil, aja mana? Yuk kabeh, cokot kabeh. Nah, setelah bangun diingatkan, Pak, Anda telah kehilangan seluruh harta Anda karena Anda berikan. Wah, bangga di situ. Oh, anada, ini gua nih, ini aku. Aing teh ya, eleh kabeh dermawan sama saya. Akulah paling dermawan. Nah, itulah yang mereka cari itu. Akulah paling dermawan. Nah, jadi orang dulu mah mabok teh aya nu niatna kitu. Ayeuna mah kan mabok teh sepeda sieun, gelut, mabok jadi wani. Malak orang, majeg orang, nggak berani minum, karek wani. Zaman ayeuna gitu. Ngejeger mabok dulu, sekarang baru berani. Orang dulu nggak, mabok tuh mau mere, hayang mere supaya teu heman, mabok heula. Kan niatnya bagus, tapi caranya salah. Nah, dari situ ulama juga berbeda pendapat, apakah telernya seseorang mensahkan sedekah atau tidak? Itu juga khilafiyah itu. Kalau telernya disengaja, sah pemberiannya. Tapi kalau telernya tidak disengaja, tidak sah pemberiannya. Misalkan ada orang ngahajakeun mabok hayang teler, kemudian memberi, itu sah. Tapi kalau orang tiba-tiba teler dengan sebab tertentu, misalkan dia menghirup gas tertentu atau menghirup zat tertentu, tiba-tiba teler, dia tidak tahu orang ngasih obat atau orang menjebak, itu tidak sah pemberiannya. Fikih berbicara seperti itu. Jadi kembali ke hadis tadi, Allah berfirman, jangan umpat, jangan celah waktu, karena aku adalah sang waktu, ana dahru, kata Allah. Dan jangan seseorang di antara kalian berkata bahwa anggur itu adalah minuman kemuliaan, karena kemuliaan hanya milik seorang muslim, ar-rajulul muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dari jalur riwayat Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita sebutkan nama-nama itu agar menjadi berkah bagi orang yang menerima ilmu secara beruntun tersebut. Nah, berikutnya adalah hadis tentang larangan menatap saudara muslimnya dengan tatapan yang tajam. Ngelikeun gitu. Ulah ningelikeun wae gitu. Jangan menatap, jangan fokus kepada seseorang. Tatapan tajam diharamkan dalam Islam. Jadi saking menjaga perasaan, Islam melarang orang menatap dengan tajam kepada orang lain. Mun di Betawi mah ngajak gelut teh. Apa lu? Liatin gua. Gitu. Ngajak berantem. Dan wajar orang marah begitu kan wajar. Jadi karena dalam Islam juga dilarang orang menatap seseorang dengan tatapan yang tajam. Hadatsana Hammad bin Zaid an Lais an Mujahid qala yukrahu an yuhidda rajulu ila akhihi an-nazar. Makruh hukumnya, makruh yang dibenci ya. Dilarang seseorang menatap orang lain, saudaranya ya, dengan tatapan yang tajam. Haddun nazar, tatapan yang tajam. Au yutbi'ahu basarahu, atau matanya ngikuti kemana dia pergi. Ditinggalikeun gitu. Itu. Jadi kalau ada orang satu menatap tajam, yang kedua ngikutin dia dengan pandangannya kemanapun dia pergi gitu, membuat orang itu tidak nyaman, diikuti terus oleh pandangannya. Kecuali yang mencurigakan, ya lagi sudah ada indikasi awal bahwa dia itu misalkan pernah mencuri, atau ada yang mirip dia mencuri, atau pernah tertangkap CCTV orang seperti itu mencuri gayanya, itu boleh ditatabu, namanya diikutin. Ditatabu dari kata tabi ayat bau, tatabba ayat tatabu, ngikutin itu. Kalau ada indikasi, kalau tidak dikasih haram, nggak boleh. Orang baik-baik kok diikutin. Orang-orang yang kita percaya dia orang soleh kok diikutin dengan pandangan, nggak boleh. Jadi tidak boleh seseorang menatap saudaranya dengan tatapan tajam atau mengikuti dengan pandangannya. Idza walla, saat dia bergegas pergi. Aw yas'alahu, atau bertanya kepada dia, min aina ji'ta, dari mana anda? Wa aina tadhhab, dan mau kemana anda? Itu pertanyaan yang makruh, tidak boleh. Jadi kalau ada orang lain jangan latah ditanya di mana, bade ka mana. Jangan ditanya seperti itu, apa urusannya? Memang anda polisi bertanya seperti itu? Tidak usah, biarkan saja dia nyaman dengan kedatangannya, nyaman dengan bertamunya, nyaman dengan singgahnya, nyaman dengan sholatnya. Tidak usah ditanya, Pak dari mana dan mau kemana, tidak usah.
Ini bagi kita ilmu baru. Saya pun juga ini ilmu baru nih. Jangan seseorang menatap dengan tatapan tajam, jangan mengikuti pandangan sampai ia pergi dengan terus mengikuti pandangannya, dan jangan bertanya min aina ji'ta wa aina tadhhab. Dari mana Anda datang, kemana Anda pergi? Itu tidak nyaman orangnya. Kecuali dalam konteks kenalan. Ya. Duduk bersama kenalan sambil ngopi sama-sama, kita tanya baik-baik. Di mana linggih? Itu kan beda. Itu konteksnya perkenalan. Tapi kalau konteksnya seperti bertanya, itu tidak sopan. Kepo dan tidak sopan. Mau kemana? Nah, urusan mana? Nanyain kemana? Tidak ada urusan. Gitu kan. Makanya kalau ada yang kayak gitu, jawabnya normatif aja. Kapayun gitu we. Kalau ada orang bertanya mereka mana atau dari mana, mau kemana? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Kan beres urusan. Kecuali konteksnya kenalan, memang baik-baik, duduk ramah ngopi segala macam, kenalan. Saya dari anu mau kemana nih hajatnya, keperluannya apa, ada yang bisa dibantu, lain urusan lain itu. Kalau konteksnya kenalan, nawarin bantuan lain. Tapi kalau tadi min aina ji'ta wa aina tazhab, itu nggak sopan dan bukan adab seorang muslim. Membuat tamu tidak nyaman itu masalah besar dalam Islam. Ya? Dari mana Anda? Saya dari air. Karena semua manusia dari air kan begitu. Jadi itu pertanyaan yang tidak membuat nyaman orang yang la yuhidur rajulu ila akhi nadhar idza walla. Bahkan babnya Bukhari aja, Imam Bukhari bahkan menamai babnya itu larangan menatap tajam kepada saudaranya, dan juga larangan mengikuti orang dengan tatapan yang seperti menyelidiki gitu. Kecuali ada indikasi awal. Menatap dari kepala sampai ke kaki. Oh, lebih parah itu mah. Lebih parah. Kecuali konteksnya memang betul lagi mengkhitbah wanita mau dinikahi misalkan, atau lagi testing calon kadet, ya itu lain lagi. Emang ada kebutuhan misalkan dari atas sampai bawah, ada nggak mohon maaf kekurangan fisiknya sehingga tidak akan menunjang tugas-tugas profesionalnya sebagai seorang tentara, ya. Dengan nugelis kalau buat nikah nggak apa-apa. Masalahnya kan ninggalin nugelis buat konsumsi koleksi pikiran itu bahaya juga. Hanya koleksi memori gitu, gelis akhirnya 40 gelis gitu. Nah itu repot. Tapi kalau buat menikah, saya memang mencari untuk menikah, memang saya perlu melihat orang yang akan saya nikahi, ya tidak apa-apa. Meskipun itu sampai berkali-kali. Misalkan kita melamar 10 gadis atau melamar 15 gadis, dari rumah ke rumah kita amati untuk mencari yang terbaik yang kita akan nikahi, tidak apa-apa. Ada niatnya dan walinya ada di situ, ya kan? Walinya ada di situ. Permasalahannya kalau menatap melihatnya tidak dengan keperluan, bukan atas keperluan, bahkan tidak didampingi walinya, jadi tatapan liar jadinya. Tatapan liar. Eta mah ku istighfar jeung wudu ya insyaallah. Kalau istighfarnya serius, Allah maafkan dosa-dosa kecil seperti itu. Dosa kecil maksudnya adalah tidak sampai diancam neraka kan itu. Definisi dosa kecil itu kan tidak sampai diancam dengan neraka. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka. Nah, berikutnya adalah dibolehkannya mengatakan umpatan wailak atau waihak. Qaulu rajul li rajul wailak atau waihak. Jadi ceritanya begini, bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang nuntun onta. Kan lebar mau onta dituntun. Itu namanya ngalebarkeun punduk onta itu teh. Aya motor dituntun kalahan teh padahal motorna hirup. Kan tidak tidak baik. Faqala irkabha, Rasul mengatakan, naiki ontamu. Faqala innaha badanah, ya Rasul, dia lebar kalau ditaikan mah. Taikan, naik itu. 2 kali. Innaha badanah, ya Rasul, dia badannya kalau dinaikin tuh lebar bahasa orang badanna gemuk gitu. Kata Rasul, irkabha, taikan, sampai 3 kali Nabi katakan. Namun dia tetap aja nggak mau naik sampai akhirnya irkabha wailak. Bahasa orang kehed sia. Naik. Nah gitu bahasa gitu. Mun bahasa orang gitu, wailak irkabha. Itu kan wailak itu, wail itu celaka, ka itu anta, celaka kamu. Mun bahasa orang kehed itu.
Jang taekan. Itu Rasul, aduh lebar, taekan, lebar sampai ke 3 kali. Akhirnya Rasul ambak. Taekan, cilaka mana bahasa orang kehed biasa marah itu kan. Jadi ungkapan waihak, wailak itu tidak apa-apa karena itu tradisi, bukan doa kecelakaan, bukan doa kebinasaan. Kalau ungkapan-ungkapan yang seperti itu dimaknainya adalah sebagai ungkapan umpatan yang lumrah di masyarakat. Ada sebuah keterangan seseorang tuh disuruh makan pakai tangan kanan karena hanya setan yang makan pakai tangan kiri. Kul biyaminik fa inna syaiton ya'kul bishimali, karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Ada orang diingatkan, Jang pakai tangan kanan. Enggak mau, ya Rasul enggak bisa. Saya makidal, pakai tangan kanan. Sampai 3 kali nyebut tidak bisa, akhirnya Nabi ambak, mau bisa mana? Bener enggak bisa itu. Disungkunkan sama Nabi. Disuruh makan pakai tangan kanan, jawabannya enggak bisa. Akhirnya gitu, kamu enggak akan bisa. Akhirnya mah beneran tidak bisa. Maka hati-hati yang masih pakai tangan kiri, karena asyaiton ya'kul bishimalihi, karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Kita mah manusia, kita orang muslim makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, hadisnya begitu. Samillah. Jadi Nabi pernah bernasihat kepada seorang anak muda, ya gulam, wahai anak muda, samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan dari yang terdekat kamu. Jadi jangan menjangkau yang jauh dulu. Di sini menunya, tapi dia menjangkau di teritori orang lain tuh. Teng kok itu. Nah itu bukan adabnya makan. Kata Rasul, sambilah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dari yang terdekat dulu baru ke yang lain. Dan terdekat dulu. Syukur-syukur kalau zaman sekarang modern ada meja yang bisa muter ya. Jadi kita tidak usah menjangkau yang jauh, mejanya muter sendiri. Atau masing-masing pada sadar diri, kalau menunya lauknya di tempat dia, ya ketengahkan, kumpulkan di tengah, biar masing-masing pada mengambil haknya, kan begitu. Ini mah kebalikannya, yang di tengah dikerit gede, saat amankan dulu. Simpan di dia, masukkan sambutut di dia, misa mindahkan deui ka dia. Wah, eta mah serakah ya. Kemaruk. Nah, itu apa namanya? Ungkapan mengumpat seseorang, memang kalau menjengkelkan orang itu boleh diumpat. Orang kalau menjengkelkan boleh diumpat. Nabi pun mengumpat. Wailak, waihak, gitu kan. Bahkan Umar pernah mengumpat seseorang dengan ungkapan Arab yang biasa. Ungkapannya begini, sakilat ka ummuk. Maksudnya Pak, sing jadi janda indung maneh gitu. Sing jadi janda pamajikan maneh. Sing jadi janda maksudnya mana sing paeh gitu kan bahasanya gitu. Kalau ada orang mengumpat sing jadi janda istrimu atau sing jadi janda ibumu, itu artinya kamu cilaka gitu. Tapi itu umpatan, bukan doa. Sekali lagi, umpatan yang itu lumrah di masyarakat dan sebenarnya bukan artinya doa, hanya mengumpat saja. Seperti tadi kehed. Naon dia selain kehed? Selain kehed bahasa Sundanya apa? Nus tunjuk masa pantai gitu mah. Masih ada misalkan abah nu jago gitu mah. Biasanya misalkan kepada orang yang sulit diajari, belagu mereka mah. Model gitu. Tapi niatnya bukan merendahkan dalam arti kata semakna maknanya, bukan juga sebuah doa semakna maknanya, bukan. Itu hanya umpatan yang refleks. Wailak ya, kehed, bergug, misalkan pebal ya. Nah, seperti itulah. Atau caduk misalkan gitu. Bagi sebuah hal yang benar-benar dibenci gitu. Jadi ungkapan seperti itu dalam masyarakat sahabat juga ada seperti itu. Tapi ulama memberikan sebuah ta'lil, sebuah alasannya kenapa gitu. Alasannya adalah karena itu sesuatu yang lumrah di masyarakat dan bukan bermakna doa atau makna yang semakna-maknanya, bukan makna hakikatnya. Baik, kita lewat hadis itu karena sudah. Berikutnya adalah
tentang fenomena bangunan, bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang membangun propertinya mirip kain bergaris. Ini saya juga dari tadi pagi merenung, mirip kain bergaris itu gimana ya? La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yabni nas, sehingga orang-orang membangun rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka, yasusunaha wasyal marahil. Qala Ibrahim yakni athiyabul mukhattatah. Jadi membangun bangunan seperti pakaian bergaris. Mungkin bangunan-bangunan kotak-kotak gitu kali ya. Kan dulu mah rumah nggak begitu, rumah itu biasa kan sebagaimana rumah pada lazimnya. Nanti gedung-gedung tinggi itu berkotak-kotak. Ya mungkin sekarang gedung-gedung perhotelan, apartemen, kantor-kantor gitu ya. Mungkin itu. Seperti pakaian bergaris ya, itu mungkin seperti itu. Bergaris, simetris ya, semacam. Nah, tanda kiamat seperti ini tuh jangan dibesar-besarkan, Pak. Jadi cukup diyakini bahwa itu ada hadisnya, udah gitu. Karena tanda kecil kiamat itu ada 120. Tanda kecil itu 120. Merebaknya perzinahan, khamar merajalela, riba merajalela, wanita berpakaian tapi telanjang, kemudian banyak orang menyambung rambut dengan wig, kemudian ini banyak orang membangun bangunan tinggi-tinggi, banyak orang membangun dengan bentuk seperti pakaian bergaris, ini di sini. Kemudian ada apa lagi? Musik merajalela, kemudian apa lagi? Pergaulan laki-laki perempuan sudah tidak ada batas, perempuan sudah mengambil alih pekerjaan, ya, suaminya di rumah tergantikan posisinya oleh perempuan. Itu tanda-tanda. Ada 120. Ada ulama, Dr. Uraipi sudah menghitung yang sudah terjadi itu sekitar 90. Maka masih ada berapa lagi? 30 tanda lagi belum terjadi di zaman ini. Seperti manusia dikutuk jadi babi, kan belum ada. Mashun, ada mashun tuh, ada orang yang dimasak, dirubah rupanya jadi binatang, kan belum ada. Itu belum terjadi. Nah, dari 120 tanda kecil ini namanya alamat sugro namanya. Jadi kiamat itu ada alamatul sugro, ada alamatul kubro. Dalam kajian ilmu akidah begitu. Alamat sugronya ada 120 dan sudah terjadi 90. Tinggal 30 lagi. Kata Dr. Uraipi, seorang ahli hadis S1, S2, S3 hadis dari Jamiatul Imam Saudi Arabia, itu sudah 90. Berarti 30 tanda lagi belum muncul. Nah, kalau 120 tanda ini selesai, muncullah tanda kubro, tanda yang besar. Seperti matahari dari barat, turunnya Nabi Isa, turunnya Dabah, kemudian api dari Jazirah Arab, kemudian apa lagi itu api dari Yaman nanti akan menghalau manusia dan seterusnya. Nah, turunnya Al-Mahdi, ya, kemudian Isa bin Maryam tadi sudah. Nah, itulah alamat kubronya, kiamat. Dan orang beriman tidak akan mengalami kiamat. Orang iman, orang Islam ada iman di hatinya walau sedikit tidak akan mengalami kiamat, karena mereka terlebih dahulu akan diwafatkan dengan angin yang lembut yang datang dari arah Syam. Jadi ada angin lembut datang dari arah Syam menghalau jiwa-jiwa beriman dan mengangkatnya wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah ila ala asyrorin nas, tidak akan terjadi kiamat kecuali pada asyrorin nas. Apa asyror itu? Syar. Apa syar? Jahat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali kepada orang-orang jahat. Jadi orang Islam, orang iman tidak akan mengalami yang namanya tragedi kiamat atau peristiwa besar hari kiamat. Jadi kita mah mendingan banyak-banyakin bekal aja untuk nanti perjalanan panjang kita ke akhirat. Tidak usah mikirin kiamat, karena dulu juga ada seorang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Abu Dzar datang ke Rasul, kapan kiamat ya Rasul? Kata Rasul, kamu punya apa gitu? Nanyain kiamat. Kata Abu Dzar, saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Laisa li amalun azim. Saya tidak punya amalan besar,
tapi saya punya satu yang diandalkan. Apa itu? Aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai tentunya Allah yang pertama dan mencintai Rasulullah. Kata Rasulullah, almar'u ma'aman habba. Orang akan digabungkan dengan orang yang dicintainya. Ya. Ini hadis yang paling membuat kaum muslimin bergembira setelah masuk Islam. Kata Ibnu Abbas, tidak ada kondisi yang paling menggembirakan kami setelah kami masuk Islam kecuali hadis ini. Apa itu? Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Apa konteksnya? Konteksnya waktu itu ada sahabat namanya Abu Zar bertanya ke Rasul, kapan kiamat? Nabi mengatakan, apa yang kau siapkan? Tidak ada ya Rasul. Kamu punya amal apa? Saya tidak punya amal yang serius, amal yang besar. Lalu apa yang kau andalkan? Aku mengandalkan cintaku kepada Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, seseorang akan digabungkan, dibersamakan dengan orang yang dicintainya. Ciri mencintai Rasul, ittiba yang pertama. Yang kedua, sholawat perbanyak. Itu ciri cinta kepada Rasul. Barang siapa yang mencintai seseorang, dia akan memperbanyak menyebut namanya. Dusta kalau kita cinta Rasul, jarang sholawat kepadanya. Dusta kalau kita cinta Rasul, tidak ittiba kepada syariatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Nah, jadi modal kita mah itu aja lah, cinta kepada Rasulullah SAW. Da amal mah asal mah mau gede-gede amat. Kenapa? Karena kalah dengan orang-orang yang sebelum kita, salafus soleh, para sahabat, para aulia, para siddiqin, para syuhada, kita kalah jauh. Tapi dengan kita mengandalkan hubbullah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya, maka janji Nabi SAW, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita dapat menjaga cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan ittiba sunnahnya dan kasratus sholawati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mau dilanjutkan? 5 menit lagi. Karena berikutnya ini babnya serius nih. Al-ghina wallahu, hukum nyanyian dan perbuatan lalai lainnya. Tapi ada hadis satu dulu sebelumnya. Ini qala rajulin Nabi, seseorang ada yang mengatakan begini kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Jadi orang ini mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini semua terjadi karena Allah dan karena si fulan gitu. Nabi menegur, jangan katakan seperti itu. Katakanlah Masya Allah summa sya'a fulan. Jadi jangan pakai huruf wa, jangan pakai huruf dan, karena dan itu setara. Pakainya summa. Apa summa itu? Kemudian. Jadi bedakan antara Allah dengan manusia dengan kata summa, jangan dengan kata wa. Dengan kata kemudian, jangan dengan kata dan. Misalkan begini, alhamdulillah program kegiatan kita terlaksana berkat kemurahan Allah SWT, berkat izin dan kersaning Allah Ta'ala. Sareng, tak ulah sarang jasa kesungguhan para panitia, atau dan kesungguhan panitia, nggak boleh. Jangan mengatakan ini semua terlaksana berkat Allah Ta'ala dan kerja keras panitia, jangan. Di situ ada syirik kecil dengan kata wa. Harusnya dengan kata summa, ini semua terjadi berkat Allah Ta'ala kemudian usaha keras para panitia. Jadi pakai kemudian. Kemudian bahasa Arabna salajengna. Ya. Alhamdulillah ya acara sukses, kersaning Allah Ta'ala salajengna kaseriusan ti para panitia sareng para pengurus anu habis-habisan memperjuangkan kegiatan ini terlaksana. Jadi pakai salajengna atau pakai kemudian. Lihat Islam akidahnya, lihat bagaimana menjaga supaya Allah tidak disetarakan dengan manusia sampai melarang kata wa, artinya dan, harus menggunakan kemudian supaya ada jeda yang jauh antara kehendak Allah dengan usaha manusia. Itu mungkin selanjutnya ini tema tentang hukum nyanyian, tapi agak panjang temanya. Gimana ya, kita cukupkan dulu atau kita lanjutkan? Wallahu alam. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. 3 menit mah mendingan ini aja, kita fokus ke ngopi lah, Masya Allah.
Karena pamang kalau penjelasannya sedikit. Pamang kalau penjelasannya sedikit. Barakallahu lakum. Qul ma tasma'un subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.